Titik. Setelah mengatakan itu, Tama berkata lagi, begini, jika kau adalah pemilik supermarket, dan ternyata orang yang tinggal di seberangmu tidak memilih datang ke rumahmu untuk membeli sesuatu, tapi dia malah pergi ke blok yang lebih jauh untuk membeli sesuatu, kau tidak dapat menemukan kesalahan pembeli, tapi kau harus menemukan masalahnya dalam dirimu sendiri, atau orang lain yang memilikinya. Kamu tidak melakukannya, entah semua orang setuju bahwa hargamu lebih tinggi, atau harganya sama tapi layananmu terlalu buruk. Jika kau tidak menemukan masalahnya sendiri, kau tidak dapat menghentikan pelanggan dan bertanya kepadanya mengapa dia tidak datang untuk membeli darimu, bukan? Jack mengangguk berulang kali karena malu. Tuan Renza, kamu benar. Saya akan 100% tulus kepada Anda di masa depan dan tidak akan pernah menyembunyikan apapun. Tama tersenyum dan berkata, kamu bisa mengamatinya. Setelah itu, Tama berkata lagi, membawa topik kembali ke arah menemukan seseorang, bertanya kepadanya, ngomong-ngomong, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu ingin pihak lain membayar dengan darah. Tapi ini adalah Indonesia, bukan Amerika Serikat. Jika kau, keluarga Rothschild, benar-benar ingin orang lain membayar dengan darah, kamu tidak bisa langsung mengirim seseorang ke sini untuk menjadi liar. Jack diperingatkan oleh Tama. Meski dia masih ketakutan, dia juga ingin dekat dengan Tama. Jadi dia berkata tanpa penutup apapun, Tuan Renza, pekerjaan kotor seperti ini melelahkan. Kami pasti tidak akan melakukannya sendiri. Jika tidak, hal ini dapat menyebabkan perselisihan diplomatik atau krisis opini publik. Kami biasanya meminta orang luar melakukan hal semacam ini untuk kami. Soalnya, para anggota kelompok kriminal itu tidak takut pada apapun sepanjang hari. Geng. Tama memikirkan kelompok kriminal yang telah dia musnahkan di Meksiko sebelumnya, dan berkata sambil tersenyum, aku tidak menyangka keluargamu juga akan bekerja sama dengan kelompok kriminal. Jack berkata dengan tergesa-gesa, ini sebenarnya bukan kerjasama, ini hanya penggunaan sederhana. Ini bukan rahasia di Amerika. Bagaimanapun, setiap kelompok kriminal menghasilkan uang dengan menjual obat terlarang ke Amerika Serikat. Jangan lihat mereka. Mereka bisa membunuh orang yang tidak bersalah dan bertindak arogan. Namun di mata mereka, Amerika Serikat adalah dewa kekayaan mereka. Untuk memastikan barang dan uang masuk dan keluar Amerika tanpa menimbulkan masalah, mereka akan bersedia melakukan apapun untuk Amerika. Tama mengangguk, tersenyum, dan berkata, sepertinya keluarga Rothschild memang sangat terampil. Setelah itu, Tama bertanya kepadanya, karena orang yang kau cari menghilang di Jakarta, apa kau ingin aku membantumu menemukan petunjuk? Ketika Jack mendengar ini, dia berkata dengan gembira, alangkah baiknya jika Tuan Renza bersedia membantu. Koneksi Anda di Jakarta jelas tidak ada bandingannya dengan kami. Selama kami mendapat bantuan Anda, saya yakin kami akan dapat menemukan petunjuknya segera. Terima kasih banyak, Tuan Renza. Tama tersenyum dan berkata kepada Jack, jangan terlalu sopan, makan dulu. Setelah makan, aku akan membawamu ke suatu tempat. Mungkin petunjuk yang ingin kamu temukan ada di sana. Saat dia mengatakan itu, Tama dengan sengaja bertanya kepada Johan. Johan, menurutmu begitu? Ya. Johan tersenyum dan mengangguk berulang kali. Lalu bertanya pada Jack, Tuan Jack, apa kamu takut pada anjing? Anjing? Jack tidak tahu mengapa Johan menanyakan hal ini pada dirinya sendiri. Tapi dia tetap menjawab dengan tegas. Sejujurnya hewan favorit saya adalah anjing. Anjing adalah hewan yang sangat setia sehingga hanya sedikit orang yang tidak menyukainya. Johan tersenyum dan berkata, itu bagus, itu bagus. Ayo makan cepat dan kita akan ke sana setelah makan. Petik 2. Setelah 1 jam, Jack,
yang penuh dengan anggur dan makanan, merasa pusing. Memang benar dia banyak minum, tapi untungnya kapasitas minumnya bagus. Dan dia banyak bicara, jadi dia masih relatif sadar. Tama melihat Jack hanya bisa bersandar di sandaran kursi dengan perutnya setelah makan begitu banyak. Jadi dia bertanya sambil tersenyum, "Jack, bagaimana perasaanmu? Apa kau perlu memesan lebih banyak hidangan?" Jack melambaikan tangannya dengan cepat dan berkata dengan sedikit mabuk dan senyuman, Tidak perlu, Tuan Renza, saya kenyang. Sudah lama sekali sejak saya tidak makan begitu banyak dan minum begitu banyak anggur." Tama mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Sekarang kita sudah makan, ayo kita berbisnis. Beritahu anak buahmu bahwa kamu di sini untuk menyusul kami dan minta mereka menunggu di tempat parkir. Kami membawamu melewati pintu belakang dan pergi ke tempat yang kubilang." Karena Jack sedikit mabuk, otaknya tidak hati-hati seperti sebelumnya. Sebaliknya, dengan statusnya, jika Tama ingin meninggalkan anak buahnya dan membawanya, dan jika dia pergi ke suatu tempat yang belum pernah dia datangi sebelumnya, dia pasti akan memberitahu penasihat keamanannya terlebih dahulu. Namun, alkohol memang mempengaruhi penilaian masyarakat. Dia hampir tidak banyak berpikir, dan langsung berkata dengan riang, Oke, Tuan Renza, aku akan memberitahu mereka sekarang juga." Setelah itu, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Begitu telepon tersambung, tanpa menunggu pihak lain berbicara, dia langsung berkata, Kalian semua menunggu di tempat parkir dan jangan kemana-mana. Saya masih harus menyusul Tuan Renza." Ketika pihak lain mendengar ini, dia jelas sudah bersemangat. Ketika dia mabuk, dia tahu bahwa dia pasti tidak akan bisa pergi untuk sementara waktu. Jadi dia berkata dengan hormat, "Baik Pak, kami mengerti. Jika terjadi sesuatu, harap beritahu kami kapan saja." Jack berkata oke dan langsung menutup telepon. Lalu, dia berkata kepada Tama, "Tuan Renza, ayo pergi." "Ayo pergi." Tama mengangguk, berdiri, dan berkata kepada Johan, "Johan, bantu Jack." Johan buru-buru berkata, "Baiklah, Tuan Renza, serahkan padaku." Setelah mengatakan itu, dia segera mendatangi Jack, mengambil salah satu lengannya, dan membawanya keluar dari kotak. Di pintu belakang Classic Mansion, sebuah kendaraan niaga dengan baris kedua dan ketiga serba hitam telah menyalakan mesinnya dan menunggu. Menurut rutinitas normal pengawal Jack, mereka harus memantau semua pintu masuk dan keluar Classic Mansion. Tapi kali ini situasinya agak istimewa. Semua orang ditinggalkan di tempat parkir di depan. Jadi mereka memantau apa yang terjadi di pintu belakang. Tidak tahu apapun tentang situasi apapun. Ketika Tama dan mereka berempat tiba di mobil bisnis, pintu geser elektrik di dua baris belakang tiba-tiba terbuka. Johan langsung membawa Jack ke dalam mobil dan pergi ke baris ketiga. Tama dan Devano mengikuti dari dekat. Di dalam mobil, ketika pintu ditutup, Jack menemukan bahwa semua jendela kendaraan komersial itu buram. Dan terdapat sekat fisik antara dua baris belakang dan kabin pengemudi. Duduk di dalam mobil berarti kau bisa melihat semuanya secara utuh. Tidak ada tanda-tanda terjadi apa-apa di luar. Dia merasa sedikit terkejut dan bertanya pada Tama, "Tuan Renza, mobil ini terlalu pribadi?" Tama tersenyum dan berkata, "Tempat yang ingin kutunjukkan padamu sangat rahasia. Tentu saja, kau harus lebih berhati-hati. Tapi jangan khawatir, semua orang tahu bahwa kamu telah memasuki Classic Mansion. Jadi aku tidak bisa terang-terangan menyakitimu, jadi kemanapun aku membawamu, ikuti saja aku tanpa khawatir. Setelah semuanya selesai, aku akan membawamu kembali tanpa cedera." Kekhawatiran kecil di hati Jack lenyap seketika. Pada saat yang sama,
Dia berpura-pura sangat acuh tak acuh dan tertawa keras. "Saya tidak mengkhawatirkan Anda, Tuan Renza. Tolong bawa saya ke sana. Saya tidak akan mengawasi dimanapun." Kendaraan niaga keluar melalui pintu belakang. Dan ada jalan lain yang mengarah langsung ke jalan di belakang Classic Mansion. Jadi tidak ada pertemuan sama sekali dengan anak buah Jack. Kendaraan meninggalkan kota dan langsung menuju pinggiran kota terluar. Karena masalah kebisingan dan bau, tempat-tempat seperti peternakan anjing ditempatkan pada jarak tertentu dari kawasan pemukiman untuk memastikan keamanan yang memadai. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.